Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Kinasih dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Di sini saya akan menjawab dua soal. Soal pertama, jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang membangun sistem sumber daya manusia berorientasi strategi. Soal kedua, jelaskan cara yang bisa dilakukan untuk menjaga sumber daya alam beserta 5 contohnya. Soal pertama yang akan saya bahas mengenai PT Telkom. Bagaimana cara Telkom mengembangkan sumber daya manusia dengan pelatihan karyawannya? Pada dasarnya, pengembangan sumber daya manusia menjadi penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan yang berorientasi pada pelayanan publik. Tentu saja, ini adalah soal bagaimana perusahaan menerapkan strategi tertentu demi mencapai tujuan serta visi yang telah digariskan sebelumnya. Contohnya, bila perusahaan ingin menjadi perusahaan berskala internasional pada tahun sekian, maka harus dilakukan adalah bagaimana mendidik para karyawan supaya memiliki kualitas kerja yang internasional. Dalam kaitannya dengan proses pengembangan sumber daya manusia, Telkom telah membentuk sebuah Master Plan Human Capital 2011 sampai 2015 yang kemudian terus-menerus diperbarui setiap tahun. Pembaruan Master Plan dimaksud supaya rencana yang disusun bisa disesuaikan dengan dinamika bisnis perusahaan. Jadi, Telkom menyusun Master Plan selaras dengan strategi bisnis yang diterapkan sebelumnya. Selain menerapkan master plan yang terus-menerus diperbarui, Telkom juga membuat semacam direktori di mana ada daftar tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Daftar itu juga terus-menerus diperbarui supaya sesuai dengan perubahan dan dinamika bisnis yang berlaku di Telkom. Lebih jauh lagi, pengembangan sumber daya manusia didasarkan pada sejumlah nilai-nilai yang berlaku dalam perusahaan yang disebut sebagai Telkom 5C. Titik berat yang sangat diperhatikan oleh PT Telkom, terutama pada hal yang berkaitan dengan program pengembangan kompetensi karyawan. Ketiga titik tersebut adalah: pertama, mengembangkan kemampuan karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang berlaku di Telkom. Kedua, mengembangkan kemampuan peran karyawan, di mana fokusnya dititik beratkan pada pengembangan kualitas pribadi. Kualitas pribadi pun pada gilirannya didefinisikan dan atau dipilih berdasarkan kategori peran tertentu. Selanjutnya yang ketiga, memilih sekaligus mengembangkan budaya yang berfokus pada penguatan nilai perusahaan dan internalisasi. Kedua hal tersebut kemudian menjadi basis dan dasar bagi pembentukannya budaya karyawan di Telkom. Sama seperti kebanyakan perusahaan lainnya, Telkom juga seringkali mengadakan pendidikan dan pelatihan berkala yang fokus pada pengembangan serta perubahan kompetensi. Pelatihan dan pendidikan berkala diadakan dan biasanya terkait secara tidak langsung maupun langsung terhadap strategi operasional dan bisnis. Ada beberapa strategi pengembangan kompetensi yang sering dilakukan oleh Telkom, yakni pertama ada DNA strategi. Ini adalah pelatihan yang dilakukan guna menggali lebih banyak informasi terkait dengan berbagai macam produk yang ditawarkan Telkom Group yang meliputi konten, aplikasi, network, dan device. Yang kedua, accelerate strategi. Yang satu ini adalah pelatihan yang fokus pada akuisisi dan penetrasi dan dalam banyak hal yang terkait dengan peningkatan proses bisnis. Ketiga, empower strategi, yakni jenis pengembangan kompetensi yang berhubungan dengan peningkatan penjualan, pemberdayaan manusia, serta saluran pengiriman. Yang keempat, literal strategi, yakni jenis pelatihan yang mengarah kepada community marketing dan many-to-many marketing. Dan keempat hal di atas, Telkom juga menyediakan program yang apik guna mengembangkan kepemimpinan di masa depan. Program-program tersebut biasanya disesuaikan dengan tingkat jabatan karyawan. Selanjutnya, sistem penilaian kompetensi di Telkom didasarkan pada dua aspek, yakni pertama, aspek proses atau proses yang berdasarkan syarat-syarat yang melekat pada jenis kompetensi tertentu. Kedua, aspek hasil yang menekankan pada sasaran kerja individual. Yang diperoleh berdasarkan kedua aspek yang disebut di atas kemudian dihubungkan dengan beragam proses lainnya, yakni pemanfaatan hasil untuk kepentingan pengembangan kinerja, penghargaan atau remunerasi, pengembangan karir, serta pengembangan kompetensi. Yang disebut terakhir ini terbuka peluang bagi para karyawan yang memiliki bakat khusus dan kinerja yang berkualitas. Saya akan menjawab soal kedua, yaitu cara menjaga sumber daya alam. Menurut Carintan F. Pratani Dynamic dalam buku Ajar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan tahun 2018, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penggunaan sumber daya alam hendaknya tidak berlebihan, karena juga harus memperhatikan faktor lingkungan serta keseimbangan alam.
Pembagian sumber daya alam menurut jenisnya mengutip dari buku Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat tahun 2021 karya Nur Zaman. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sumber daya alam biotik atau hayati adalah sumber daya alam yang terdiri atas makhluk hidup, yakni tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam ini sering dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, hingga obat-obatan. Kedua, sumber daya alam abiotik atau non-hayati adalah sumber daya alam yang terdiri dari makhluk tidak hidup atau benda mati. Berbeda dengan sumber daya alam hayati, jenis sumber daya ini tidak dapat menghasilkan kebutuhan makanan atau pakaian, namun bisa dimanfaatkan untuk memproduksi energi, contohnya udara, tanah, air, sinar matahari, dan hasil tambang. Selanjutnya, 5 contoh kegiatan menjaga sumber daya alam hayati. Pertama, menanam pohon. Kedua, melestarikan tumbuhan dan hewan langka. Ketiga, merawat pohon beserta lingkungannya. Keempat, tidak menebang pohon sembarangan atau membakar lahan. Kelima, merawat hewan yang dimiliki dengan rutin, memberi makan dan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, 5 contoh menjaga kegiatan sumber daya alam non-hayati. Pertama, menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara. Kedua, menghemat air. Ketiga, tidak mengeksploitasi sumber daya tambang. Keempat, tidak membuang sampah atau limbah di sungai dan laut yang dapat menyebabkan pencemaran air. Kelima, melakukan kegiatan pertambangan di tempat yang telah ditentukan demi menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.